Satu gelar lagi Marcelo bakal pensiun dari Real Madrid. Marcelo mendekati akhir karirnya sebagai seorang sepak bola. Dengan bek kiri asal Brasil tersebut mempertimbangkan untuk pensiun pada akhir musim nanti. Dia saat ini sejajar dengan Paco Gento dengan 23 gelar yang telah dimenangkan bersama Real Madrid. Pemain 33 tahun itu ingin menjadi yang teratas dalam pencapaian raihan trofi jika Los Blancos memenangkan La Liga atau gelar Liga Champions pada musim ini. Kemudian menurut jurnalis terkenal Spanyol yakni Paco González, Marcelo akan pensiun setelah memenangkan satu trofi lagi. Kemudian ia pensiun dan pindah menuju dunia modeling. Dia ingin memenangkan gelar lain dengan Real Madrid untuk memiliki satu gelar lebih banyak daripada Gento. Dan kemudian ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola, ujar jurnalis asal Spanyol tersebut. Gerard Piqué tak tutup peluang untuk kembali bela timnas Spanyol. Gerard Piqué menolak mengesampingkan peluang kembali ke timnas Spanyol. Dia telah memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola internasional sejak akhir Piala Dunia 2018 yang lalu. Namun sekarang Gerard Piqué membuka peluang untuk kembali membela timnas Spanyol pada Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Bagi Piqué, Piala Dunia 2022 sangat menarik saat ia mencapai tahap akhir karirnya. Dia tahu bagaimanapun harus menaikkan levelnya dalam beberapa bulan mendatang. Jika dia ingin meyakinkan sang pelatih yakni Luis Enrique bahwa dia layak mendapatkan tempat di skuad utama timnas Spanyol. Harvey Elliott lakukan comeback manis bersama Liverpool. Harvey Elliott kembali tampil di lapangan setelah lama absen akibat cedera. Elliott mengalami cedera saat membela Liverpool menghadapi Leeds United pada November 2021 yang lalu. Kala itu ia mengalami cedera dislokasi ankle dan pemain berusia 18 tahun tersebut terpaksa absen selama hampir 3 bulan untuk menjalani pemulihan. Elliott masuk menggantikan Naby Keita pada menit ke-58 kala Liverpool berjumpa dengan Cardiff City di ajang Piala FA. Elliott kemudian menjadi bintang dalam gol ketiga Liverpool. Gelandang asal Inggris tersebut berhasil mencetakkan gol spektakuler di kotak penalti. Jurgen Klopp selaku manajer Liverpool angkat bicara mengenai comeback dari Elliott tersebut. Dia sangat senang Elliott bisa melalui fase-fase sulit dalam pemulihan cedera. Aubameyang tinggalkan Arsenal, Gabriel Martinelli incar nomor peninggalannya. Kepergian Aubameyang membuat nomor punggung 14 di Arsenal menjadi kosong. Perlu diketahui nomor 14 merupakan salah satu nomor ikonik di Arsenal dan pernah dikenakan pemain legendaris seperti Thierry Henry dan juga Martin Keown. Ketika Aubameyang absen, posisinya kerap diisi oleh Martinelli yang tampil gemilang pada musim kali ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut bahkan sempat membukukan 3 gol dan juga 1 assist yang membuatnya kini jadi sulit lepas dari starting 11 milik Arteta. Berdasarkan laporan dari The Sun, Martinelli mengincar nomor punggung legendaris tersebut, sejak ia belum bisa mengenakan nomor punggung 14 dalam waktu yang dekat ini. Kompetisi sepak bola paling bergengsi di Inggris tersebut tidak memperbolehkan pemain Selamat datang di Inggris, Luis Diaz. Luis Diaz menjalani debut bersama Liverpool. Luis Diaz dimainkan pada menit ke-58 menggantikan Curtis Jones. Kesempatan itu sekaligus menjadi debut bagi Diaz bersama Liverpool. 10 menit berada di atas lapangan, Diaz langsung menunjukkan kemampuannya untuk Liverpool. Dia berhasil memberikan assist buat gol kedua Reds yang dicetakkan oleh Takumi Minamino. Petaka bagi Diaz ketika laga memasuki menit ke-83. Dia terkapar di lapangan sembari meringis kesakitan memegangi paha kanannya. Dalam tayangan ulang terlihat Diaz jatuh saat berduel udara dengan Adam Flynn dan pahanya diinjak oleh Flynn secara tidak sengaja. Luis Diaz mengalami sedikit memar dan luka di sana. Semua orang itu menyebut selamat datang di Inggris dan akan ada bekas luka sehingga dia tahu apa yang dia lakukan pada game pertamanya, kata sang manajer mengenai debut dari Luis Diaz tersebut. Timnas Senegal tuntaskan dahaga juara Piala Afrika. Piala Afrika 2021 menyajikan duel Senegal melawan Mesir di Paulo Biya Stadium Kamerun. Kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol hingga waktu normal berakhir. Duel pun kemudian dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan kemudian adu penalti.
3 dari 4 eksekutor penalti Senegal berhasil menuntaskan tugasnya dengan sempurna, sementara Mesir hanya mampu mencetakkan 2 gol dari 4 eksekutor. Sadio Mane yang menjadi eksekutor pamungkas Senegal berhasil menaklukkan Abu Gabal. Senegal menang dengan skor akhir 4-2 dan keluar sebagai jawara Piala Afrika. Ini menjadi gelar pertama bagi Senegal di ajang Piala Afrika sejak debut mereka di turnamen kali ini pada tahun 1965. Sebelumnya prestasi tertinggi The Lion Terenga adalah sebagai runner-up sebanyak 2 kali. Vlahovic dan Zakaria samai catatan Leicester dan juga Arturo Vidal di Juventus. Juventus berhasil mengalahkan Hellas Verona 2-0 dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium. Gol-gol tua diciptakan oleh Vlahovic dan juga Zakaria yang baru didatangkan pada bulan yang lalu. Ini tentu menjadi debut manis bagi Vlahovic dan juga Zakaria. Lebih mantapnya lagi, kehadiran 2 pemain tersebut langsung menjadi penentu kemenangan bagi si nyonya tua. Vlahovic dan Zakaria menyamai catatan debut dari Leicester dan juga Vidal pada musim 2011-2012 yang secara bersamaan mencetakkan gol di laga debut. Kala itu Leicester diboyong dari Lazio dan Vidal diboyong dari Bayer Leverkusen. Kemenangan 2-0 ini membuat Juventus naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan raihan 45 poin. Adama Traore lakukan debut menawan di Barcelona. Adama Traore yang menandai debutnya di La Liga bersama Barcelona dengan cukup manis. Pemain berdarah Mali itu dipinjam Barcelona dari Wolverhampton di bursa transfer Januari. Adama kemudian langsung dimainkan sebagai starter dalam laga penting saat Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid di Stadion Camp Nou. Adama Traore cuma butuh 21 menit untuk memberikan dampaknya. Pemain berusia 26 tahun tersebut memberi assist atas terjadinya gol yang diciptakan oleh Gavi. Di pertandingan tersebut Adama Traore bermain selama 61 menit. Sepanjang beraksi di atas lapangan, Adama membuat 37 sentuhan pada bola, melepaskan 1 tembakan, menciptakan 1 operan kunci dan juga 1 assist, serta kehilangan bola sebanyak 9 kali. Performa Adama Traore meninggalkan kesan positif dari wakil presiden Barcelona yakni Matteo Alemany. Kami sudah menjalani pertandingan yang hebat, penggemar pun kini bergembira. Penampilan Adama juga sangat bagus, itulah mengapa kami mendatangkannya, ucap deputi dari Joan Laporta tersebut. Hasil drawing putaran kelima FA Cup belum menghasilkan big match. Federasi Sepak Bola Inggris baru saja menyelesaikan proses undian putaran kelima FA Cup 2021-2022. Rencananya laga-laga putaran kelima akan digelar pada pekan yang dimulai pada Senin 28 Februari mendatang. Pemenang dari laga babak ini akan mendapatkan uang senilai 180.000 pound sterling. Dan para tim papan atas Liga Inggris masih belum bertemu lawan yang sepadan, termasuk Manchester City yang akan melawat ke markas Petersborough. Sementara itu Chelsea yang sukses mengalahkan Plymouth kini akan bertandang ke markas Luton Town. Sedang Liverpool mendapatkan keuntungan karena akan bermain di kandang mereka sendiri ketika mereka akan berhadapan dengan tim sesama Liga Inggris yakni Norwich City. Dan berikut ini adalah hasil lengkap drawing putaran kelima FA Cup. Luton Town akan berhadapan dengan Chelsea, Crystal Palace akan berhadapan dengan Stoke City, Peterborough akan berhadapan dengan Manchester City, kemudian Liverpool akan berhadapan dengan Norwich City, sedangkan ada Southampton yang akan berhadapan dengan West Ham United, kemudian Middlesbrough yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Sementara itu ada Nottingham Forest yang akan berhadapan dengan Huddersfield, dan yang terakhir ada Everton yang akan berhadapan dengan Boreham Wood. Cari pengganti Cristiano Ronaldo, Manchester United siap tikung striker incaran Arsenal. Manchester United dikabarkan mengikuti jejak 2 tim Liga Inggris lainnya, yakni Arsenal dan juga Chelsea, dalam perburuan tanda tangan striker milik Real Sociedad yakni Alexander Isak. Rencana ini dikabarkan untuk mengantisipasi kepergian dari sang mega bintang yakni Cristiano Ronaldo. Seperti yang diberitakan sebelumnya, muncul rumor yang menyebutkan bahwa Ronaldo bakal memutuskan untuk pergi dari Old Trafford pada musim panas nanti apabila Manchester United gagal lolos menuju ajang Liga Champions.
Pada jendela bursa transfer kemarin, Real Sociedad diyakini tak bersedia menggelar negosiasi dengan pihak manapun, kecuali mereka bersedia menebus klausul dari Alexander Isak tersebut. Musim ini Isak sendiri tercatat sudah bermain sebanyak 25 kali bersama Real Sociedad, dengan berhasil mencatatkan 7 gol dan juga 1 assist. Alexander Isak sendiri dikabarkan dibanderol sebesar 40 juta euro saja. AC Milan segera resmikan ex pemain milik Bayern Munchen. Sudah menjadi rahasia umum jika AC Milan tengah dihubung-hubungkan dengan Renato Sanches. Gosip tersebut tak lepas dari situasi dari Frank Kessie di San Siro pada saat ini. Hingga detik ini gelandang asal Pantai Gading tersebut juga belum menekan perpanjangan kontrak bersama AC Milan. Padahal masa bakti dari Frank Kessie sendiri akan berakhir pada akhir musim nanti. Tak tinggal diam dengan situasi Kessie tersebut, AC Milan pun kini langsung bergerak cepat untuk menemukan penggantinya tersebut. Mantan pemain Bayern Munchen yang kini berseragam Lille yakni Renato Sanches disebut-sebut jadi calon kuat untuk pengganti bagi Frank Kessie. Tak tanggung-tanggung AC Milan yang sudah terlanjur jatuh hati kepada Renato Sanches berniat menutup negosiasi selambat-lambatnya pada bulan Maret atau bulan April 2022 mendatang. Jurnalis Daniel Longo membocorkan jika Renato Sanches tinggal selangkah lagi bergabung dengan AC Milan. Selain Renato Sanches, Longo juga meyakini bahwa Steven Botman juga bakal merapat ke kota Milan. Dengan posisi dan tipikal permainan yang tak jauh beda, Renato Sanches sendiri diyakini tidak akan kesulitan dengan skema permainan dari AC Milan. Sukses gaya duo Juventus, Conte kini sekarang bidik striker milik Napoli. Setelah berhasil mendatangkan Dejan Kulusevski dan juga Rodrigo Bentancur, kini Tottenham masih membutuhkan penyerang yang baru. Diberitakan Football Insider, klub sepak bola asal London Utara itu telah menanyakan soal Victor Osimhen ke Napoli pada bulan kemarin. Transfernya memang tidak terwujud karena Napoli juga tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Kabarnya mereka bersedia melepas Victor Osimhen sebesar 70 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Tetapi Tottenham tidak menyerah mengejar tanda tangannya dan Spurs berencana akan memboyongnya pada musim panas nanti. Minat besar yang ditunjukkan oleh Spurs kepada Victor Osimhen sangatlah wajar. Sebuah pemain sepak bola asal Nigeria bermain impresif selama membela Partenope. Total ia telah mengoleksi 19 gol dan juga 5 assist dari total 46 penampilannya di semua kompetisi. Resmi Niklas Sule setuju bergabung dengan Borussia Dortmund. Masa depan Niklas Sule menjadi bahan perbincangan bahkan saat bursa transfer musim dingin resmi ditutup. Dikutip dari Sport One, Sule punya peluang untuk bergabung dengan rival Bayern Munchen yakni Borussia Dortmund. Dan kini Dortmund disebut-sebut ikut meramaikan dari perburuan Niklas Sule tersebut. Terbaru Niklas Sule dikabarkan akan bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status bebas transfer ketika kontraknya di Bayern Munchen akan berakhir pada akhir musim nanti. Dan kabar tersebut kini dikonfirmasi secara langsung lewat juru transfer Eropa yakni Fabrizio Romano. Romano melaporkan bahwa Borussia Dortmund telah resmi mencapai kesepakatan dengan Niklas Sule dan sang pemain akan resmi berseragam kuning hitam per Juni 2022 mendatang. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.